Real Madrid, Barcelona, dan Juventus terancam tak main di ajang Liga Champions. Pekan lalu, Pengadilan Madrid memberikan izin kepada UEFA untuk memberikan sanksi kepada klub yang terlibat dalam Europa Super League. Sang presiden yakni Caferen pun menegaskan tak menutup kemungkinan untuk memberikan sanksi bagi Real Madrid, Barcelona, dan Juventus sebagai penggagas Europa Super League. Alexander Caferen menegaskan bahwa 3 klub raksasa Eropa yakni Real Madrid, Barcelona, dan Juventus bisa saja dilarang main di ajang Liga Champions. Siap-siap Manchester United, latihan ala Ten Hag bakal super berat. Bek Brighton yakni Joel Veltman membagikan pengalamannya kepada para pemain Manchester United bagaimana rasanya dilatih oleh Erik ten Hag. Ia menyebutkan pasukan setan merah harus siap menderita di sesi latihan dari sang manajer. Veltman sebagai mantan anak asuh dari Ten Hag memberikan peringatan kepada para pemain dari Manchester United. Ia menyebutkan para pemain setan merah harus siap berdarah-darah di sesi latihan Manchester United. Menurut Veltman, Ten Hag merupakan sosok yang sangat perfeksionis saat melatih. Sang manajer ingin setiap pemain yang ia latih memberikan performa terbaik mereka di sesi latihan dan mengikuti semua instruksi darinya. Dituding pengaruhi Barcelona beli Coutinho, Luis Suarez marah besar. Ada pemberitaan yang menyebutkan bahwa Luis Suarez mempengaruhi Barcelona untuk bisa membeli Felipe Coutinho pada beberapa tahun yang lalu. Menurut laporan dari Sport, Luis Suarez meminta langsung kepada presiden Barcelona saat itu yakni Josep Maria Bartomeu untuk bisa memboyong Felipe Coutinho. Kabar itu kemudian dibantah oleh Luis Suarez lewat Instagram. Penyerang yang meninggalkan Barcelona tersebut membantah semua pemberitaan soal merayu Bartomeu untuk bisa mendatangkan Coutinho. Barcelona diketahui membeli mahal Coutinho, tetapi penampilannya tak sesuai dengan ekspektasi yang ada. Bagi Lampard, hindarkan Everton dari degradasi lampaui rasa juara Liga. Pelatih Everton yakni Frank Lampard mengakui sepenuhnya memahami apa yang harus dipertaruhkan oleh Everton dan para penggemarnya ketika klub ini berjuang keras bertahan di ajang Liga Premier Inggris. Ia mengklaim menyelamatkan klub ini dari degradasi bakal melampaui rasanya sebagai pemain yang menjuarai Liga. Everton sempat tergelincir ketika terbawa klasemen sebelum mengalahkan Chelsea dan Leicester City dan membantu Toffees naik ke posisi aman urutan ke-16 klasemen sementara, dan mereka tertinggal 1 poin di atas Burnley dan juga Leeds United yang keduanya menyimpan 1 pertandingan lebih banyak. Gagal lolos ke Liga Champions, Ralf Rangnick urung dapatkan bonus sebesar 17 miliar. Di bawah asuhan Rangnick, prestasi Manchester United malah menurun. Tangis setan merah di kompetisi Eropa kini terhenti dan di Liga United malah gagal finish di zona 4 besar. Dilansir dari Mirror, kegagalan lolos ke Liga Champions pada musim depan membuat Rangnick kehilangan bonus senilai 1 juta pound sterling atau sekitar 17 miliar rupiah. Rangnick memang dijanjikan bonus sebesar 1 juta pound jika mampu membawa Manchester United ke ajang Liga Champions pada musim depan. Namun sayangnya pada akhirnya ia gagal. Manchester City mengamuk, Kevin De Bruyne borong 4 gol. Manchester City menggelas Wolverhampton dengan skor telak 5-1 dalam duel lanjutan Liga Premier Inggris. Skor sempat imbang 1-1 di 15 menit yang pertama, tapi setelahnya Wolverhampton tidak bisa lagi menahan gemburan dari Manchester City. Kevin De Bruyne memborong 4 gol, yakni di menit ke-7, 16, 24, dan juga 60. Dan kemudian Raheem Sterling menuntaskannya di menit ke-84. 4 gol dari Kevin De Bruyne ini membuktikan kualitas sebagai salah satu pemain terbaik Manchester City pada musim ini. Tambahan 3 poin ini membuat jarak dengan Liverpool masih sama, yakni mereka selisih 3 poin dari Liverpool yang menempel ketat di urutan yang kedua. Chelsea jaga saat di posisi 3 besar. Tidak ada kesulitan berarti buat Chelsea saat menghadapi Leeds United dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris. Pasukan Thomas Tuchel berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor telak 3-0. Gol dari Mason Mount, Pulisic, dan juga Romelu Lukaku mengamankan Chelsea meraih 3 poin dalam laga tersebut. Dan dengan hasil tersebut, Chelsea kokoh di posisi ketiga dengan koleksi 70 poin dari total 36 pertandingan. Inter Milan juara Coppa Italia setelah tumbangkan Juventus. Inter Milan meraih gelar juara Coppa Italia 2021-2022 usai membungkam Juventus dengan skor akhir 4-2.
Inter sempat unggul berkat gol dari Nicolo Barella, namun Juventus kemudian mampu bangkit di awal babak yang kedua dan berbalik memimpin lewat aksi dari Alexandro dan juga Dusan Vlahovic. Inter Milan kemudian mampu menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti dari Hakan Calhanoglu. Skor imbang 2-2 di waktu normal pun membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Di babak ini Inter Milan berhasil mencetakkan 2 gol yang diborong oleh Ivan Perisic, yang dimana salah satunya lewat tembakan penalti. Inter Milan pun keluar sebagai pemenang sekaligus menjadi juara Coppa Italia 2022. Simone Inzaghi masih jadi mimpi buruk bagi Juventus. Simone Inzaghi masih menjadi mimpi buruk bagi Juventus. Kali ini tim asuhannya Inter Milan kembali mengalahkan Bianconeri di final Coppa Italia. Diketahui Simone Inzaghi punya rekor yang bagus saat berhadapan dengan Juventus. Dia mampu membawa Inter Milan tidak terkalahkan saat melawan Bianconeri pada musim ini. Dari 4 pertemuan melawan Juventus di musim ini, Inzaghi meraih 3 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Itu termasuk kemenangan di final Coppa Italia dan juga Super Coppa Italiana. Liverpool segera buka negosiasi kontrak baru bagi Sadio Mane. Klub Liga Inggris Liverpool dilaporkan belum rela jika ditinggalkan oleh Sadio Mane pada musim panas mendatang. Bola Internasional mengklaim bahwa Liverpool tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mereka berencana untuk bisa mempertahankan Sadio Mane. Sang winger dinilai masih produktif bagi Liverpool, jadi mereka tidak mau kehilangan sang pemain sekaliber Sadio Mane. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Liverpool dan sang agen Mane sudah sepakat untuk bertemu di akhir Mei mendatang. Terus dilaporkan akan memberikan tawaran yang sangat menarik agar sang winger mau bertahan di musim panas mendatang. Harga Haaland lebih murah dari Fred, diam-diam Manchester City tertawakan Manchester United. Manchester City resmi mendatangkan Erling Haaland dari klub Liga Jerman yakni Borussia Dortmund, dan biaya untuk mendatangkan penyerang asal Norwegia itu terbilang cukup terjangkau, yakni sebesar 52 juta pound saja. Harga Haaland sungguh sangat terjangkau, ia bahkan tidak semahal gelandang Manchester United yakni Fred, yang sering jadi bulan-bulanan dari fans setianya di klub. Pasalnya diketahui performa dari Fred dianggap tidak memuaskan. Manchester City diketahui pernah tertarik untuk merekrut Fred, yang kala itu masih memperkuat Shakhtar Donetsk. Namun The Citizen gagal mewujudkan kepindahan Fred ke Etihad Stadium. Alasannya Manchester City tidak tertarik untuk menandingi nominal transfer yang tercantum di proposal milik Manchester United. Penasihat Darwin Núñez sarankan sang striker pindah menuju Inggris. Dilansir dari The Mirror, ada kabar baik bagi Manchester United. Menurut laporan terbaru, penasihat Núñez baru-baru ini berdiskusi dengan sang striker tersebut. Mereka menyarankan agar Núñez untuk pindah menuju Liga Premier Inggris. Mereka menilai Núñez punya karakteristik yang apik untuk bermain di Inggris karena ia punya kecepatan yang bagus dan juga fisik yang kuat. Jadi mereka sangat menyarankan pemain timnas Uruguay itu untuk mempertimbangkan serius tawaran yang masuk dari Manchester United. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United saat ini menjadi tim yang terdepan untuk mendapatkan Darwin Núñez. Sang striker dilaporkan bisa direkrut di angka 75 juta euro pada musim panas mendatang. Divock Origi bakal gabung Milan secara gratis. Seperti yang diketahui, kontrak Origi di Liverpool berakhir pada musim panas 2022 nanti. Dan Divock Origi santer disebut bakal pergi dari Anfield Stadium. Pasalnya sejauh ini ia cuma menjadi pemain cadangan saja. Dan beberapa klub disebut berminat untuk memakai jasanya pada musim mendatang. AC Milan sendiri disebut berminat untuk mendapatkan Divock Origi karena ia diketahui masih sangat muda. Selain itu, ia juga sudah berpengalaman bermain di level yang tertinggi. Salah satu alasan mengapa AC Milan juga mengejar Divock Origi karena ia bisa diangkut secara gratisan.
punya owner baru, Chelsea langsung berencana bajak 2 pemain dari RB Leipzig. Proses akuisisi Chelsea dikabarkan akan segera tuntas. Dengan demikian Chelsea akan bisa berbelanja pemain pada musim panas mendatang. Kini ada laporan terkait rencana transfer dari Chelsea. Kabarnya mereka sudah menyusun rencana perekrutan sejumlah pemain yang baru. Mereka dikabarkan akan merekrut 2 pemain dari RB Leipzig sekaligus. Mereka adalah Christopher Nkunku dan juga Josko Vardiol. Kabar yang dilansir oleh Sky Deadline itu melaporkan bahwa pelatih Thomas Tuchel sangat naksir kepada 2 pemain tersebut. Chelsea dikabarkan masih akan mencoba untuk menegosiasi transfer kedua pemain itu. The Blues juga dikabarkan sudah mengalokasikan dana sebesar 75 juta pound sterling untuk bisa merekrut kedua pemain RB Leipzig itu. Gabriel Jesus tertarik bergabung dengan Arsenal. Dengan bergabungnya Erling Haaland pada musim panas nanti, masa depan dari Gabriel Jesus di City semakin menjadi tanda tanya. Dan sejumlah klub kini kabarnya tertarik kepada pemain berusia 25 tahun itu. Agen Gabriel Jesus yakni Marcelo Pettinati menyebut pembicaraan dengan Arsenal soal transfer kliennya kini sudah dimulai. Dan Gabriel Jesus disebut menyukai proyek dari Arsenal. Gabriel Jesus diklaim mempertimbangkan dengan serius kemungkinan pindah menuju Arsenal. Dan Arsenal sendiri diketahui tengah mencari pengganti dari Aubameyang yang telah pindah menuju Barcelona. Dikabarkan Arsenal akan memberikan satu tempat starting secara reguler. Andy Jesus jadi pindah ke Emirates Stadium. Frenkie de Jong 95% tinggalkan Barcelona dan bakal bergabung dengan Manchester United. Jurnalis handal Gerard Romero membuat klaim yang mungkin akan menghancurkan hati para fans dari Barcelona. Ia mengatakan bahwa kepindahan Frenkie de Jong ke Manchester United adalah 95%. Laporan lebih lanjut menyebutkan bahwa raksasa Catalan itu akan menerima dana sekitar 1,2 triliun rupiah untuk sang pemain Belanda tersebut. Dengan dimana kepergian Frenkie de Jong adalah murni keputusan ekonomi dari Barcelona. Penjualan besar harus dilakukan oleh Barcelona untuk mengelola keuangan mereka dan membuat pergerakan pada bursa transfer mendatang. Dan pemasukan hingga 1,2 triliun rupiah dari penjualan Frenkie de Jong tersebut tentu sangatlah membantu. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak guna tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.